Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hainu Rizky dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan 4 pemrograman framework kali ini, saya akan menjelaskan tentang passing data, root, view, dan juga controller, cara membuat tampilan login dan juga hasil berhasil login, yaitu nanti tampilan suksesnya. Kemudian penggunaan GitHub dan juga saya akan menjelaskan tentang clone. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang passing data bagian controllernya. Nah, di sini diminta untuk memberi nama filenya itu out controller. Jadi udah saya buat di sini nama filenya out controller. Nah, ini udah ada bagian function indexnya saya isi return view login form untuk view bagian login formnya nantinya. Nah, untuk di function loginnya itu udah berisi dari username-nya dan juga passwordnya. Nah, nanti ketentuan untuk di passwordnya itu mengandung huruf kapital. Nah, ini ada kodenya juga. Nah, return view ini untuk memproses dari ketika kita mengloginnya. Itu bagian controller. Kemudian pada bagian login form, untuk view-nya ini saya menggunakan tampilannya berwarna biru gelap ataupun dongker. Ini kode-kodenya. Ada namanya, kita peduli. Kemudian nah, di sini nanti ada diminta pada tampilan itu masukkan username dan juga masukkan passwordnya. Nah, ini untuk kita masuk ke halaman ketika memproses loginnya. Ini untuk tampilan ketika sudah berhasil dari memproses si loginnya. Nah, ini dia tampilan yang sama juga seperti halaman loginnya, itu berwarna biru gelap. Kemudian nanti ketika kita sudah berhasil, itu nanti ada halo, username ini nanti sesuaikan dengan siapa orang yang berhasil login tadi. Ada login berhasil, selamat datang di Kita Peduli. Kemudian nanti ada bottom kembali loginnya. Nah, untuk root ini ada rootnya. Yang ini root untuk yang root get out at controller class index name ini. Rootnya root untuk kita login. Nah, sedangkan ini root untuk memproses loginnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan tampilannya. Nah, ini tampilan ketika kita mau login. Nah, di sini saya akan coba pakai masukkan, kita sesuaikan dengan password yang diminta tadi, itu ada mengandung huruf kapitalnya. Nah, ini password, ini hasil tampilan kalau kita berhasil login. Ada halo, Haya, karena tadi saya loginnya namanya username-nya Haya, kemudian login berhasil sama Kita Peduli. Nah, saya akan coba kalau misalnya password tidak sesuai dengan yang diminta. Misalnya gini. Kita login. Nah, kalau misalnya nggak sesuai dengan password yang kita minta, itu nanti akan ada sejenis alert itu atau tampilan gitu yang berisi password harus mengandung minimal 1 huruf kapital gitu. Itu untuk tampilan hasil login dan juga berhasil ketika loginnya. Oke, di sini saya akan mengkomitkan dulu si bansosnya ini dengan udah saya git add. Seperti biasa kita git add-kan dulu, sama seperti mengcommit pada pertemuan sebelumnya. Itu kita git add, kemudian kita git status. Nah, dia masih on page master. Nah, ini kita git status. Ini dia sampai hijau. Kalau sampai merah itu pasti ada yang error di terminalnya. Nah, kemudian kita langsung aja git commit dengan git commit min m apa yang mau kita commit. Nah, saya mau mengcommit karena saya tadi menambahkan form login, di sini saya akan mengcommit menambahkan form login. Nah, kemudian ini
ada banyak, tahu kenapa. Nah, setelah itu baru get status, dia on branch master, nothing to commit. Oke, begitu untuk mengkomitkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang remote repository. Nah, remote repository itu tempat di mana kita menyimpan perubahan-perubahan ataupun yang sudah di-commit dari lokal repository. Nah, dengan remote itu nanti kita bisa mengakses secara bersama ataupun secara online. Nah, untuk cara kerjanya sudah saya bisa dengan local repository tadi di komputer ataupun laptop. Kemudian remote repository itu bisa juga menyimpan dari salinan project, dan juga penggunaannya itu ya seperti tadi kita menggunakan git push, bisa git pull ataupun git clone. Nah, untuk jenisnya itu ada 3, ada public repository, kemudian private repository, dengan self-host versus cloud service. Tadi untuk penggunaan saya pakainya yang private repository. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat tampilan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan untuk penggunaan GitHub-nya. Pertama, pastikan dulu kalian udah masuk ke GitHub-nya. Di sini pakai GitHub-nya. Di sini kalau bisa kalian menggunakannya lewat @g. Kalau lewat browser takutnya ada masalah di sana. Jadi lebih baik menggunakan bukanya di @g aja. Nah, kemudian kita buat dulu new repository baru. Nah, untuk membuat repository barunya itu kita klik home. Nah, di sini kalian klik aja yang new. Nah, di sini kalian tinggal buat nama folder kalian apa. Karena saya tadi udah buat namanya bansos. Bansos strip gas, terus description-nya saya skip atau saya kosongin aja. Nah, public ini saya ubah jadi private. Nah, ketika kalian udah isi repository name dengan ini kalian setting menjadi private ataupun kalian mau public juga nggak apa-apa, kalian tinggal create repository baru. Nah, di sini karena tadi saya sudah meng-create-nya, ini dia hasil repository saya. Bansos gas. Nah, ini repository saya. Nah, untuk dia meremotkan dengan VS Code ini, kita akan buat kodenya itu get remote, yang ini get remote at GitHub. Nah, yang link URL HTTP ini kita salin dari sini. Nah, ini kita salin, kita masukin ke sini, kita tulis get remote at yang ini yang benernya, get remote at GitHub. Kita pastikan yang GitHub tadi, link URL-nya tadi, terus kita enter. Baru kita git push. Dan kita git push, ini fatal. Nah, kemudian kita masukkan git push min set upstream. Nah, ini untuk dia mengkonekkan ke GitHub-nya. Nah, ini kita git push. Ini tadi ada masalah karena error. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, itu nanti kalian buat aja open with browse, terus kalian klik yang auto recognize itu. Nah, ketika udah bersambung di sini kalian bisa melihat folder-folder kalian. Nah, ini udah ada folder-folder dari si bansos gas ini ya. Nah, di sini udah ada karena tadi saya udah mengcommit ini ya, menambahkan form login. Di sini udah ada beberapa yang saya commit. Kita buka aja. Nah, inilah yang udah saya commit, menambahkan form login. Nah, di sini ketika saya sudah commit, kita bisa lihat di sini, kita klik aja. Nah, ini yang udah kita commit. Nah, yang hijau-hijau ini udah aman berarti.
Oke, itu saja penjelasan saya tentang mengumumkan tentang penerapan GitHub. Intinya kalian nanti buat aja kodenya git remote at GitHub, kemudian kalian salin aja URL yang ada pada gitnya, kemudian git push, kemudian ikutin aja yang di sini git push min set min upstream GitHub master. Kemudian nanti bakal ada tampilan gitu. Nah, di sini sebelum kalian harus samain dengan ini. Nih, username dan user emailnya. Username-nya Haya. Kalian samain dengan GitHub-nya. Oke, itu saja. Nah, untuk penjelasan clone itu untuk menyalin seluruh project dari GitHub itu ke komputer kita untuk yang kita kerjakan. Nah, untuk penggunaan clone itu kalian copy aja HTTPS ataupun URL yang ada di GitHub yang di bagian code. Kemudian kalian buka terminal, lalu kalian ketik git clone, kalian pastein yang URL HTTPS tadi. Kemudian kalian pastikan ketika itu env-nya itu hilang ataupun tidak ada lagi ketika kalian nge-push. Kalau kemudian kalian restore folder vendornya, kemudian kalian jalankan perintah composer update. Nah, nanti baru kalian buat file baru .env yang sama seperti sebelumnya, yang sebelumnya nggak ada, yang sebelumnya itu ada, kalian buat yang di nggak ada ini kalian buat .env untuk di luar folder vendornya. Nah, kemudian sudah kalian buat yang .env di luar folder vendor tadi, kalian salin semua isi dari file .env.example ke dalam file .env yang baru kalian buat. Nah, di situ kalian pastekan semua. Nah, di situ kalian edit lagi yang harusnya defaultnya SQLite, kalian ubah lagi jadi MySQL agar bisa dijalankan. Oke, itu saja penjelasan tentang passing data root view controller dan juga penggunaan GitHub dan penjelasan tentang remote repository. Maaf bila ada salah penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.